Hai semua, selamat datang di channel Indra Utama. Di channel ini, aku mau bahas tentang saham, karena saham salah satu harta karun yang ada di dunia. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Indra Utama. Hari ini kita mau bahas sebuah cara kapan kita membeli saham dan kapan kita menjual sebuah saham. Cara yang saya lakukan ini menggunakan teknik swing ya teman-teman, bukan scalping atau yang lainnya. Jadi metode ini metode swing atau following trend ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan sebuah technical analysis. Di sini saya menggunakan beberapa indikator teknikal ya teman-teman. Pertama saya di sini menggunakan candle Heiken Ashi. Teman-teman bisa pilih di sini. Kita pilih Heiken Ashi yang umumnya candle ya teman-teman. Nah, tapi saya di sini menggunakan candle Heiken Ashi karena memudahkan untuk membaca sebuah pergerakan saham, membantu untuk mempermudah apakah saham ini akan lanjut naik atau masih turun begitu. Yang selanjutnya saya di sini menggunakan indikator Stochastic RSI ya teman-teman. Nah, Stochastic RSI ini berfungsi untuk melakukan analisa jangka pendek ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat golden cross ya, kemudian dead cross. Nah di sini jangka pendek teman-teman. Golden cross, dead cross, golden cross, dead cross. Nah ini jual beli saham dalam jangka waktu yang sangat pendek gitu. Nah, gimana jika kita ingin mengetahui sebuah saham itu masih uptrend atau masih downtrend? Nah, teman-teman harus menggunakan beberapa cara, teman-teman ya. Di sini cara tambahannya teman-teman harus menggunakan MACD, ya, MACD seperti ini. Nah, untuk MACD ini berfungsi untuk mengetahui apakah saham ini sedang downtrend atau sudah uptrend. Nah, teman-teman bisa melihat ada line di sini, teman-teman. Ketika garis MACD atau line MACD ini berada di bawah histogram ini yang merah-merah ini namanya. Ketika garis MACD berada di bawah histogram, maka saham tersebut akan mengalami downtrend, fase downtrend. Walaupun di sini terjadi golden cross atau kenaikan sementara seperti ini nih. Nah, di sini kan terjadi golden cross nih, di sini ya. Kemudian terjadi kenaikan sementara. Ini bukan berarti saham tersebut akan uptrend ya, atau naik terus, tapi masih saja downtrend seperti tampilan di sini ya, masih downtrend. Kemudian di sini golden cross lagi teman-teman ya, ada candle hijau juga di sini. Nah, ini bukan berarti saham ini masih melanjutkan uptrend juga ya, bisa saja turun lagi gitu. Tapi ketika saham ini atau MACD ini melewati histogram seperti di sini, ini melewati histogram ya teman-teman, maka saham ini akan melanjutkan kenaikan jangka panjang ya. Walaupun di sini terjadi sideways sedikit, selanjutnya sudah uptrend. Nih, uptrend terus. Selama garis MACD ini berada di atas histogram, maka bisa dipastikan saham ini akan uptrend dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Ada penurunan sedikit, naik lagi. Ada penurunan sedikit, naik lagi. Ada penurunan sedikit, naik lagi. Nah, seperti itulah. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan saat momen-momen seperti ini, teman-teman ya. MACD khusus untuk jangka panjang, untuk mengetahui uptrend jangka panjang atau downtrend jangka panjang, tapi stochastic ini untuk jangka pendek ya, teman-teman. Teman-teman misalnya mau beli di sini nih, ya. Ini saat stochasticnya golden cross ya. Teman-teman bisa beli di sini, didukung oleh candlesticknya hijau seperti ini. Teman-teman bisa masuk naik, kemudian muncul tanda plus seperti ini, maka teman-teman bisa jual sahamnya. Oh ya, satu lagi, saya belum jelasin ya. Fungsi candle Heiken Ashi ada 3 teman-teman ya. Ketika muncul candle hijau pekat seperti ini dengan ekor di bawah tanpa ekor di bawah, dengan ekor di atas tanpa ekor di bawah ya seperti ini tandanya saham ini sedang strong uptrend ya, atau ada tanda-tanda akan mengalami kenaikan di hari berikutnya.
Maka kita pastikan hari berikutnya hijau, kemudian hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi, sampai muncul candle seperti plus ini ya, seperti tanda plus. Nah, ini artinya candle ini sedang mengalami labil ya, masa labil. Kemudian kalau teman-teman masih mau hold atau ragu, paling besok naik lagi mungkin gitu, tapi kita tunggu hari besoknya, kita konfirmasi di hari selanjutnya. Jika candle hari selanjutnya masih hijau, teman-teman masih bisa hold. Tapi jika merah pekat seperti ini dengan ekor di bawah, maka saham ini akan melakukan penurunan gitu ya. Kita lihat di sini terjadi penurunan jangka pendek seperti itu. Diikuti juga stokastiknya turun ya teman-teman. Dead cross di sini. Nah, teman-teman bisa jual di sini. Gitu. Tapi MACD-nya masih di atas, teman-teman. Nah, tandanya saham ini masih bisa atau masih ada potensi untuk uptrend. Ya, kita lihat teman-teman, di sini masih uptrend ya kan teman-teman, masih uptrend, naik lagi. Kemudian muncul lagi teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini ya, ini muncul candle plus. Muncul candle plus lagi. Tapi besoknya hijau, teman-teman. Nah, besoknya hijau, besoknya berarti bisa dipastikan saham ini masih mengalami kenaikan di hari berikutnya. Entah itu 1, 2, atau 3 hari gitu teman-teman ya. Kemudian setelah itu muncul tanda candle labil seperti ini, plus. Besoknya merah, sudah dipastikan besoknya pasti merah lagi teman-teman. Didukung dengan stokastik yang mengarah ke bawah. Kemudian MACD juga dead cross ya teman-teman. Kemudian misalnya teman-teman ragu nih, jual apa enggak ya, teman-teman bisa ngeliat di sini ya. MACD mengarah ke bawah terus, sehingga MACD ini akhirnya melewati batas histogram dan akhirnya terjadilah downtrend teman-teman. Di sini sudah downtrend ya teman-teman. Tapi di sini golden cross teman-teman. Golden cross juga didukung dengan stokastik RSI-nya mengarah ke atas. Kemudian didukung juga dengan candle yang hijau. Nah, jika belum cukup, kita harus menambahkan dengan support dan resisten. Kalau teman-teman nggak bisa narik garis, kita bisa menggunakan garis MA yang sudah tersedia di aplikasi ya teman-teman. Nah, di sini ada garis MA merah. Nah, garis MA merah ini MA 150 teman-teman. Ya. Nah, ketika saham ini melewati batas garis MA 150, bisa dipastikan saham ini akan mengalami fase uptrend ya teman-teman. Karena syarat menggunakan candle Heiken AC juga syaratnya adalah salah satunya candle harus berada di atas MA 150. Nah, ini kita sudah melewati ya. Candlenya sudah berada di atas MA 150. Garis warna merah ini. So, teman-teman bisa melakukan spekulasi buy di sini ya teman-teman. Karena candlenya sudah hijau, kemudian MACD mengarah ke atas, stokastik juga mengarah ke atas, maka teman-teman bisa spekulasi buy di sini. Ya, walaupun belum breakout. Ya, kemudian hari besoknya breakout, maka teman-teman bisa hold. Walaupun besoknya turun di hari tes, karena posisi MACD masih mengarah ke atas dan stokastik masih mengarah ke atas, maka teman-teman masih bisa hold dan menambah muatan ya. Selamat dia tidak breakdown di bawah 150 masih aman. Dan apa yang terjadi, saham ini mengalami kenaikan di hari-hari berikutnya sehingga melewati MA 50 ya. Saat ini sudah melewati MA 50. Dan MACD-nya sudah mau melewati histogram. Nah, ini menarik ya teman-teman, cukup menarik. Jika MACD ini melewati histogram, maka dalam jangka panjang bisa dipastikan saham ini bisa digunakan untuk swing ya. Jika nanti terjadi penurunan sedikit, maka teman-teman bisa menambah muatan gitu. Tapi dilihat juga dengan indikator-indikator yang lain teman-teman, harus jeli ya teman-teman. Seperti itu teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Jadi